Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Basirun Albert yang akan sebagai moderator. Dan di sini juga ada eh, Kak Bedaya Abimael dan Kak Athena Keiza yang akan menjadi pemateri. Tanpa berlama-lama, sebagai pemateri pertama, Kak Athena Keiza, silakan dimulai materinya. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi yang pertama itu ada agenda. Yang pertama ada pengertian kalimat efektif, syarat-syarat kalimat efektif, kelengkapan dalam kalimat efektif, kebenaran dalam kalimat efektif. Jadi saya akan menjelaskan tentang apa itu kalimat efektif. Jadi kalimat efektif adalah kalimat yang menggunakan struktur dan kata yang tepat sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Karakteristiknya itu sederhana, singkat, mencakup informasi lengkap, dan mengikuti kaidah bahasa yang benar. Penggunaannya digunakan dalam bahasa tulis makalah, skripsi, dan lain-lain maupun bahasa tulis lisan sehari-hari. Ada pula syarat-syarat kalimat efektif. Kecermatan kata-kata yang tepat dan tidak ambigu, kelengkapan memuat unsur penting seperti subjek, predikat, objek, kehematan menghindari kata berlebihan tanpa mengurangi makna, kepaduan, logis dan berkaitan, ketepatan sesuai kaidah bahasa, dan fokus pada bagian penting. Jadi ada contoh dari kalimat efektif. Contohnya itu, Anita berangkat ke sekolah lebih awal untuk mengikuti upacara. Jadi kalimat efektif itu memenuhi syarat-syarat kecermatan, kelengkapan, kehematan, kepaduan, ketepatan, dan penekanan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke. Dan lanjut untuk pemateri kedua, silakan Kak Benaya. Materi selanjutnya itu kelengkapan dalam kalimat efektif. Pengertian kelengkapan yaitu kalimat lengkap memuat subjek, predikat, objek, dan keterangan, sehingga makna tersampaikan secara utuh. Adapun aspek kelengkapan yaitu yang pertama, unsur pokok kalimat, minimal ada subjek dan predikat. Yang kedua itu objek dan keterangan, jika diperlukan, membantu melengkapi makna. Yang terakhir itu tidak terlalu pendek atau bertele-tele, padat dan cukup informatif. Contoh kelengkapan. Contoh kalimat yang tidak lengkap itu seperti karena sangat sibuk. Contoh kalimat yang lengkap, dia tidak datang karena sangat sibuk. Kalimat lengkap memiliki unsur yang diperlukan untuk menjelaskan makna secara menyeluruh. Ke- Kebernalan dalam kalimat efektif. Pengertian kebernalan. Kalimat harus logis dan masuk akal agar pesan dipahami dengan baik. Adapun prinsip kebernalan, yang pertama itu hubungan logis. Bagian kalimat saling mendukung. Yang kedua itu tidak bertentangan dengan fakta. Kalimat sesuai pengetahuan umum. Yang ketiga itu keselarasan unsur. Unsur-unsur kalimat saling mendukung. Adapun contoh kebenaran yaitu contoh kalimatnya yang tidak bernalar itu karena hujan turun matahari bersinar sangat terik. Contoh kalimat yang bernalar karena hujan turun jalanan menjadi basah. Contoh yang kedua itu logis karena hujan menyebabkan jalanan basah. Saya serahkan kembali ke moderator. Oke, tadi itu adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari semua materi yang ada. Kalimat efektif merupakan bagian yang jelas dipahami. Pembentukannya, kalimat efektif harus memenuhi beberapa syarat, yaitu kecermatan dalam memilih kata yang tepat, kelengkapan unsur pokok kalimat seperti subjek, predikat, objek, atau keterangan, serta kehematan dan penggunaan kata